Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Syahbani. Saya mengangkat materi yaitu Developing Advertising Program. Jadi Developing Advertising Program adalah salah satu bentuk mass communication yang paling populer adalah iklan atau advertising. Dalam mengembangkan program periklanan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi target pasar dan motif pembeli, sehingga marketing managers dapat menentukan keputusan atau 5 keputusan yang dikenal dengan The 5 MS. Yang dimaksud dengan The 5 MS ini adalah mission, money, message, media, dan measurement. Jadi mission ini maksudnya apa tujuan perusahaan membuat iklan. Jadi tujuan periklanan dapat berupa untuk menginformasikan, mengajak, mengingatkan, dan menguatkan. Selanjutnya itu money, berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing media. Meskipun iklan dianggap sebagai tambahan biaya bagi perusahaan, tetapi tidak jarang perusahaan ada yang mengeluarkan banyak anggaran untuk iklan karena iklan dianggap sebagai investasi. Terus, message, apa yang disampaikan dalam iklan? Pengiklanan selalu mencari ide besar yang relate dengan konsumen secara rasional dan emosional, yang dapat membedakan dengan pesaing, dan cukup fleksibel untuk disampaikan ke pasar dalam periode waktu yang berbeda. Iklan seharusnya mencakup beberapa pertimbangan, seperti pesan utama, target audiens, tujuan komunikasi, dan manfaat merek. Dalam iklan, tidak hanya bergantung pada isi pesannya, tetapi seringkali lebih penting pada bagaimana pesan tersebut disampaikan. Terus, media apa yang akan digunakan? Pemilihan media tentunya mempertimbangkan yang mana yang paling hemat biaya namun bisa memenuhi target exposure yang diharapkan. Dampak dari exposure tergantung pada jangkauan, frekuensi, dan impact-nya terhadap kesadaran audiens. Terakhir yaitu measurement, bagaimana mengevaluasi hasil. Efektif tidaknya suatu iklan dapat diukur dari dampak potensial terhadap kesadaran, pengetahuan, preferensi konsumen, serta efek penjualan terhadap produk tersebut. Jika iklan menawarkan untuk membeli, promosi penjualan menawarkan insentif. Promosi penjualan merupakan unsur utama dalam kampanye pemasaran, berupa insentif yang dirancang untuk merancang pembelian produk atau layanan yang lebih sering atau dalam skala lebih besar oleh konsumen atau perdagangan. Ini yang dimaksud dengan self promotion. Dalam menggunakan sales promotion, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu pertama, establishing objective, kedua, selecting consumer and trade promotion tools, yang ketiga itu developing the program, yang keempat itu implementing and evaluating the program. Jadi establishing objective adalah tujuan promosi penjualan berasal dari tujuan komunikasi yang berasal dari tujuan pemasaran dasar untuk produk, baik untuk konsumen, retail, and sales force. Yang kedua itu selecting consumer and trade promotion tools. Promotion planner harus mempertimbangkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi kompetitif, dan efektivitas masing-masing alat. Selanjutnya itu yang ketiga, developing the program. Sebelum memutuskan sales promotion yang akan digunakan, pemasar perlu menentukan beberapa faktor yang disebutkan dalam lampiran materi. Selanjutnya itu yang terakhir itu implementing and evaluating the program. Implementasi dan kontrol rencana manajer pemasar harus mencakup waktu tunggu dan waktu penjualan untuk setiap promosi individu. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan untuk menyiapkan program sebelum meluncurkannya. Waktu penjualan dimulai dengan peluncuran promosi dan berakhir kira-kira 95% dari transaksi barang dagangan ada di tangan konsumen. Produsen dapat mengevaluasi program menggunakan data penjualan, survei konsumen, dan eksperimen. Seperti yang kita sama-sama tahu, saat ini dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat serius karena pandemi coronavirus atau COVID-19. Seperti yang kita khawatirkan bersama juga, hal ini sedikit demi sedikit mulai mempengaruhi bisnis, perputaran keuangan, hingga berbicara tentang finansial secara global. Pada dasarnya, wabah corona ini cukup membuat ekonomi berbagai negara terpukul
karena ekosistem bisnis yang sedang terhambat. Jangan panik, berikut tips marketing yang bisa kamu gunakan untuk tetap menjalankan bisnis di tengah pandemi virus corona ini. Jadi pertama itu tetap terhubung dengan pelanggan Anda di media sosial. Dalam momen-momen kritis ini, rasanya kita semua terkena dampak wabah ini. Toko-toko sepi, pusat perbelanjaan, bioskop atau kafe-kafe kehilangan pengunjung karena semua mengunci diri di rumah masing-masing. Seperti ini adalah waktu yang tepat untuk benar-benar menunjukkan empati kepada orang lain dan membantu selagi kamu bisa. Kamu harus peka dan tidak terlalu memaksa dalam penjualan dengan melakukan hard selling, tetapi ini adalah peluang besar bagi brand kamu untuk menonjol dan tetap aktif dan terhubung dengan audiens kamu di media sosial. Berikut tips kedua, pastikan bisnis Anda ditemukan online. Di tengah gerakan social distancing atau hashtag di rumah aja, tentu ada lebih banyak orang yang sedang online saat ini. Secara umum, lalu lintas pencarian secara online meningkat secara signifikan selama seminggu terakhir dan akan terus naik selama masih berada di rumah masing-masing. Semua orang berburu informasi terbaru melalui ponsel dan komputer masing-masing, termasuk belanja online yang jadi cara untuk menghabiskan waktu. Pastikan brand kamu mudah ditemukan di media sosial, bahkan di halaman-halaman utama mesin pencarian online. Baik, tips ketiga, jadi yang lebih depan dibanding kompetitor. Baik secara campaign, pesan sosial, ataupun online presence, dalam mesin pencarian usahakan untuk selalu jadi yang tampil pertama dan bisa diperhatikan oleh target audiensmu, sehingga fokus target pelanggan adalah ke brand kamu dan bukan kompetitor. Selanjutnya, tips keempat yaitu beri penawaran khusus seperti diskon. Dalam periode dan kondisi yang tidak pasti ini, menarik pelanggan sebanyak mungkin adalah upaya bisa membantu bisnis kamu dalam kurva yang stabil. Ya, daya beli saat ini sedang naik turun, sehingga untuk bisa mendapatkan pemasukan dan menjaga pelanggan kamu adalah dengan menawarkan diskon khusus yang akan membantu pendapatan kamu terus mengalir. Selanjutnya, tips kelima, menjadi brand yang tanggap situasi. Dalam situasi yang berubah-ubah seperti saat ini, untuk membuat bisnis kamu tetap lancar adalah dengan menumbuhkan empati. Berilah transparansi. Dalam situasi yang berubah-ubah seperti saat ini, cara untuk membuat bisnis kamu tetap lancar adalah dengan menumbuhkan empati. Berilah transparansi kepada konsumen mengenai upaya yang dilakukan dalam situasi saat ini. Kalau kamu memiliki rumah makan atau catering, misalnya, sampaikan bahwa kamu telah melakukan sesuai prosedur, seperti chef, tim yang menyiapkan makanan wajib memakai sarung tangan, masker, dan kotak makanan yang teruji bersih. Atau bila kamu memiliki bisnis offline, sampaikan kepada pelanggan bahwa kamu kini membuka layanan online untuk mendukung kegiatan hashtag di rumah aja dan sebagainya. Selanjutnya tips ke-6, gunakan waktu ini untuk mengatur brand Anda. Sekarang mungkin kamu tidak ke kantor atau meeting dengan klien dan jadwal kamu banyak yang kosong. Waktu ini dapat digunakan secara lebih produktif untuk mengatur ulang segala sesuatu tentang bisnis kamu, bisa mengatur strategi promosi ke depannya, merombak tampilan website, atau menentukan objektif baru bagi bisnismu. Tips terakhir yaitu mempersiapkan langkah marketing efektif untuk bangkit berbisnis. Seperti badai, wabah corona pun pasti berlalu. Contohnya saja di Cina, saat ini menyatakan bahwa negaranya sudah bersih dari virus corona. Dengan tidak adanya penambahan kasus dalam beberapa waktu belakangan ini, berjuang melawan wabah, pada saat ini mungkin Indonesia sedang mengalami gelombang finansial dan kesehatan yang cukup terombang-ambing. Tapi bila kita berhasil melakukan flattening the curve, saat itulah kondisi negara dan finansial tentunya akan kembali normal
dan